Kembali bersama kami di Praktikum Fisika. Kali ini kami akan membahas mengenai pengaruh frekuensi osilasi terhadap efisiensi daya pada kompor induksi dengan sumber tegangan 220 volt. Bersama saya Reynald, Saya Felix, Saya Anne, Dan saya Glenaldi. selamat menyaksikan. Mayoritas masyarakat Indonesia masih menggunakan kompor gas sebagai kompor konvensional. Namun tahukah kalian bahwa kompor gas memiliki resiko kebocoran gas dan dapat menyebabkan kebakaran? Maka dari itu, kami membuat kompor induksi yang relatif lebih aman. Kompor induksi lebih aman dibanding kompor gas karena tidak menggunakan api terbuka, sehingga mengurangi resiko kebakaran. Selain itu, efisiensi kompor induksi lebih tinggi dibandingkan efisiensi kompor gas, karena tidak banyak energi yang hilang ke lingkungan. Kompor induksi bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yang merupakan penerapan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Ketika arus listrik bolak-balik mengalir melalui kumparan di dalam kompor, medan magnet yang berubah-ubah akan terbentuk. Medan magnet ini menginduksi arus listrik dalam wadah logam besi yang ditempatkan di atasnya, sehingga timbul arus eddy yang menghasilkan panas. Berbeda dengan kompor gas atau listrik konvensional, kompor induksi tidak menghasilkan panas pada permukaan kompor, melainkan hanya pada wadah masak, sehingga lebih aman dan mengurangi resiko kebakaran. Secara teori, seharusnya rangkaian dapat mencapai efisiensi daya paling tinggi saat frekuensi osilasi rangkaian beresonansi dengan frekuensi rangkaian LC. Namun, bagaimana jika frekuensi osilasi tidak beresonansi? Apakah justru efisiensinya akan lebih rendah atau justru makin tinggi? Maka dari itu, percobaan kami bertujuan untuk mencari hubungan antara frekuensi osilasi dengan efisiensi daya pada rangkaian. secara singkat, prinsip kerja kompor induksi yang digambarkan dalam skema ini memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik untuk memanaskan peralatan masak berbahan logam ferromagnetik. Pada bagian bawah permukaan keramik kompor, terdapat kumparan induksi yang dialiri arus bolak-balik atau AC berfrekuensi tinggi, biasanya sekitar 25.000 sampai 50.000 Hz yang dihasilkan oleh konverter. Ketika arus mengalir melalui kumparan, terbentuk medan magnet yang berubah-ubah di sekitar kumparan. Medan magnet ini menembus dasar peralatan masak yang terbuat dari logam ferromagnetik seperti besi atau baja. Sesuai dengan hukum Faraday, perubahan medan magnet ini menginduksi arus pulsar atau eddy current di dalam logam peralatan masak. Arus pulsar yang terbentuk kemudian menyebabkan elektron di dalam logam bergerak secara acak dan menciptakan panas. Panas ini langsung memanaskan peralatan masak tanpa memanaskan permukaan keramik kompor, sehingga jauh lebih efisien dan aman. Selain itu, skema juga menunjukkan adanya resonansi LC yang terdiri dari induktor atau L dan kapasitor atau C. Rangkaian LC ini berperan dalam meningkatkan efisiensi medan magnet dengan memaksimalkan transfer energi pada frekuensi tertentu. Efisiensi yang tinggi memastikan bahwa sebagian besar energi listrik dikonversi menjadi panas dalam peralatan masak, bukan terbuang ke lingkungan. ini adalah kumparan yang terbuat dari 4 kawat tembaga 1 mm yang diulek sebanyak 26 linitan dengan diameter 12 cm. Kumparan ini memiliki indukansi duri sebesar 32,913 mikrofarad. Kemudian, kumparan ini dihubungkan secara paralel dengan kapasitor 0,08 mikrofarad 630 volt sebanyak 10 buah untuk menghasilkan kapasitas total sebesar 0,82 mikrofarad. Angka 0,82 mikrofarad diperoleh dari perhitungan frekuensi resonansi LC sebagai berikut. Seperti yang saya sebutkan tadi, kumparan ini dihubungkan secara paralel dengan kapasitor. Apa yang akan terjadi apabila LC dihubungkan secara paralel? Pada frekuensi resonansi, impedansi rangkaian menjadi sangat tinggi sehingga arus sumber yang masuk ke dalam rangkaian LC menjadi sangat kecil. Tapi bukan berarti arus di dalam rangkaian juga kecil. Uniknya, meskipun arus dari sumber sangat kecil, arus yang berosilasi antara induktor dan kapasitor justru semakin besar karena arus ini bolak-balik terus-menerus antara L dan C tanpa banyak kehilangan energi.
Dengan demikian, rangkaian LC paralel sangat efisien dan sering digunakan dalam kompor induksi. Arus dari PLN pertama mengalir melewati fuse. Fuse berfungsi untuk memutus aliran listrik apabila arus yang melewati rangkaian melebihi 5 ampere. Arus PLN kemudian akan melewati dioda untuk diubah dari AC menjadi arus DC. Arus perlu diubah menjadi DC karena komponen-komponen yang digunakan pada rangkaian adalah komponen DC. Lalu, potensiometer berfungsi untuk mengatur frekuensi osilasi pada rangkaian sesuai dengan variabel bebas yang telah ditentukan. Power supply kemudian memberikan daya untuk IR2153 dan MOSFET 10N80. Kemudian IR2153 akan memberikan sinyal pada MOSFET yang bekerja dengan switching tepat untuk menghasilkan sinyal AC berfrekuensi tinggi ke rangkaian LC. Lalu, arus akan melewati jok yang terbuat dari 16 lilitan kawat 1 mm untuk diturunkan kembali tegangannya. Dan akhirnya arus akan mengalir menuju rangkaian LC paralel dan menghasilkan arus eddy yang digunakan untuk memanaskan panci. Variabel kontrol pada percobaan kali ini adalah volume air yaitu 200 mili, sumber tegangan yaitu sumber PLN sebesar 220 volt, dan waktu sebesar 1 menit. Variabel bebas pada percobaan kali ini adalah frekuensi osilasi pada rangkaian IR2153. Nah, variabel bebas pertama yakni frekuensi resonansi ideal atau F0 yaitu sebesar 29,4 kHz yang didapat dengan menguji rangkaian LC paralel menggunakan osiloskop yang menunjukkan gelombang dengan amplitude tertinggi. Variabel bebas kedua yakni F0 tambah 1% sebesar 29,90 kHz. Variabel bebas ketiga adalah F0 ditambah 2% sebesar 30,27 kHz. Dan variabel bebas terakhir adalah F0 ditambah 2% sebesar 31,15 kHz. Sedangkan variabel terikat pada percobaan kali ini adalah efisiensi daya. Rangkaian diatur sesuai frekuensi variabel bebas yang sudah ditentukan menggunakan potensiometer, kemudian diuji dengan memanaskan panci yang diisi air sebanyak 200 ml. Selama proses pemanasan, diukur kuat arus yang mengalir dari PLN dan kenaikan suhu air. Data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam bentuk grafik hubungan antara suhu dengan waktu. Gradien yang didapatkan menunjukkan kenaikan suhu setiap detiknya. Kemudian arus yang mengalir dalam rangkaian setiap detiknya dihitung rata-ratanya. Selanjutnya, dihitung efisiensi daya dengan membagi daya output dengan daya input. Daya output diperoleh dengan rumus perpindahan kalor dibagi waktu, dan daya input dihitung dengan rumus V dikali I. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut. Namun, setelah dilakukan pengujian, ternyata frekuensi 5% di atas frekuensi ideal atau F0+5% menyebabkan arus yang mengalir terlalu besar sehingga fuse pada rangkaian meledak. Berdasarkan hasil yang didapat, terlihat bahwa efisiensi daya terbesar pada rangkaian didapat saat frekuensi osilasi berada pada tingkat ideal, yakni sebesar 29,64 kHz. Sedangkan pada 1% dan 2% di atas frekuensi ideal, efisiensi daya dan arus yang didapat menjadi lebih kecil. Kesimpulan dari percobaan kami itu didapat bahwa perubahan frekuensi osilasi mempengaruhi efisiensi daya. Semakin jauh frekuensi osilasi dari frekuensi resonansi, maka efisiensi daya akan semakin kecil. Selain itu, jika meleset terlalu jauh dari frekuensi resonansi ideal, dapat menyebabkan arus yang mengalir terlalu besar dan dapat merusak komponen pada rangkaian. Saran dari kelompok kami, sebaiknya heatsink pada MOSFET dibuat lebih besar untuk menjaga performa dan suhu MOSFET. Demikianlah pembahasan dari kami. Udah. Demikianlah percobaan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Sekian.